Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama Oke, yang terhormat Tabiani Fumida selaku pendiri pengasuh Super Camp lalu tidak. Yang terhormat guru saya, yang terhormat teman-teman saya. Oke, pada malam ini saya ingin presentasikan mapping saya berjudul Surat Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Para ulama Al-Quran biasanya mengandalkan Al-Quran tepat dalam membedakan antara Makiyah dan Madaniyah. Oleh karena tempat komunikasi atau wahyu selalu tergantung dengan tempat-tempat penerima pertama wahyu. Maka sebagian orang berpendapat bahwa ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di Mekah meskipun setelah peristiwa hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diturunkan Madaniyah adalah ayat yang turunnya sebelum hijrah. Menurut Abu Zaid 2001/95. Selanjutnya ada upaya. Sedangkan ayat Madaniyah arti bahwa persoalan urutan waktu dalam terhadap dakwah lebih diutamakan atau menjadi prioritas utama upaya penanggung bagi. Az-Zarkashi mendefinisikan bahwa Maki adalah ayat atau surat yang kitabnya atau sasarannya pembicaraannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, dan Madaniyah adalah ayat atau surah yang kitabnya atau sarananya diturunkan kepada penduduk Madinah. Abu Zaid 201. Oke, selanjutnya ada perbedaan dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Ukuran klasifikasi harusnya berdasarkan pada realitas di satu sisi dan ke teks pada sisi lain, karena gerak teks berkaitan dengan gerak realitas yang menggitarkan, sementara teks melihat kandungan ayat dan strukturnya. Abu Zaid 2201. Berdasarkan pada realitas harus berangkat dari asas perbedaan antara kedua fase ini, yaitu Mekah dan Madinah. Madinah berbeda pada aspek isi dan gaya bahasanya dengan fase Mekah, menurut Abu Zaid. Fase pertama merupakan pembangunan masyarakat baru yang berseberangan dengan masyarakat lama yang dominan di Mekah. Pada fase ini, teks dipusatkan kepada pembentuknya imigrasi Selanjutnya ada fase kedua. Fase kedua adalah perkembangan wahyu. Fase ini adalah pembangunan soal dan peraturan untuk pembangunan tersebut, yaitu satu fase yang hanya dimulai dengan kestabilan masyarakat baru. Di situ tempat dimungkinkan menjadi dasar bagi suatu negara yang memiliki sifat-sifat batas-batasan yang jelas, menurut Abu Zaid. Oke, ada 3. Dari segi tempat turunnya, Makki adalah yang diturunkan di kota Mekah dan sekitarnya, dan ketiga dari segi perbedaan Makki dan Madinah. Pertama ada 3 perbedaannya, yaitu yang pertama ada segi waktu turunnya. Makki adalah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Madaniyah adalah ayat yang diturunkan sesudah hijrah. Kemudian kedua ada dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Dan selanjutnya yang ketiga dari segi sarananya. Makki adalah seruannya ditunjukkan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah adalah seruan ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Oke, yang terakhir ada ciri-ciri surah Makkiyah dan Madaniyah. Ketentuan ayat-ayat Makkiyah yaitu setiap surat
yang di dalamnya mengandung ayat-ayat sajadah. Nah, setiap surat yang mengandung lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Al-Quran dan disebutkan sebanyak 32 kali dalam 15 surat. Dan masih banyak lagi. Kedua, terus ada ciri-ciri tema dan gaya bahasa ayat Makkiyah dan adalah sebagai ajakan kepada tauhid dan ajaran beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktian tentang risalah, kenabian, kebangkitan, hari pembalasan. Meletakkan dasar-dasar dan ketentuan umum perundang-undangan, meletakkan dasar dan akhlak yang menjadi dasar suatu masyarakat. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ketentuan ayat madaniyah, yaitu setiap surat yang di dalamnya berisi tentang kewajiban atau had saksi. Setiap surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik, kecuali pada surat Al-Ankabut. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahlul kitab. Nah, selanjutnya ada ciri, tema, dan gaya bahasa untuk surat Madaniyah. Di dalamnya menjelaskan tentang ibadah, muamalah, hak kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, kaidah, hubungan maupun masalah perundang-undangan. Seruan terhadap ahlul kitab dan kalangan Yahudi dan Nasrani. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Apabila salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Sekali lagi saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.